Ya, mungkin kita lanjutkan sebentar. Eh, apa ya? Mungkin suara suara saya jelas tau deh. Ya, Jelas suara saya. Ya, mungkin kita lanjutkan lagi sebentar atas diskusi tadi soal apa bincang DPRS ini atau partisipasi masyarakat dalam penimbangan balita. Apa ya? Tadi kan mungkin soal realitas yang terjadi, misalnya kayak PMT sebagai pemicu dan lain sebagainya. Uh, Sekarang mungkin apa ya? Kita lanjutkan sebentar mengenai apa korelasi antara DPRS dengan penurunan indikator masalah gizi. Kemudian mungkin tips atau apa ya? Kiat-kiat yang Ode pernah alami dalam peningkatan DPRS gitu. Mungkin itu saja saya lanjutkan kepada Ode. ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi yang pertama terkait korelasi ya antara DPRS ya, DPRS dengan N per D mungkin ya. Kalau N per D itu apa ya? Kecenderungan status gizi ya. Jadi NPD itu naik naik berat badan dibagi apa ya, naik berat badan dibandingkan dengan yang hadir dalam posyandu. Mungkin iya, apa ya korelasinya dengan indikator masalah status gizi ya. gizi lain, kemudian dengan Nah, status pertumbuhan atau NPD ya. tadi ya. Ya mungkin. Yang pertama eh, jadi dengan meningkatnya partisipasi masyarakat ya di posyandu sehingga memang memudahkan kita petugas gizi itu untuk melakukan pemantauan ya khususnya untuk masalah-masalah gizi seperti yang saya bilang tadi dengan partisipasi mereka yang aktif di posyandu sehingga memang memudahkan kita karena tidak bisa kita pungkiri bahwa penentuan status gizi itu memang sangat efektif itu dilakukan di posyandu ya. Jadi memang dengan meningkatnya mereka atau dengan partisipasi masyarakat membawa anak-anaknya khususnya yang target kita atau sasaran kita menulis itu memudahkan kita untuk melakukan monitoring ya khususnya untuk target-target atau sasaran-sasaran kita tanpa kita harus mendatangi ke rumahnya tanpa kita harus melakukan kemudian sweeping dan lain sebagainya. Jadi yang kedua saya perlu sampaikan mungkin giat-giat yang sedang saya terapkan di puskesmas saya sekarang. Yang pertama itu ternyata di lapangan itu kita harus rajin-rajin ya, bukan cuma sekali dua kali ya, kita harus rajin-rajin melakukan sosialisasi tentang apa? Tentang pentingnya penimbangan. Jadi sebisa mungkin kita melakukan sosialisasi tentang apalagi di kampung saya itu kan kecil, di mana kita ke sana sedikit-sedikit itu kan berjumpa dengan warga ya. Karena jaraknya sedikit apa jarak tempuhnya kan kampungnya juga kecil. Jadi kita sering ketemu dengan warga dengan kadar. Jadi tidak perlu kita harus menunggu saat-saat yang formal ya untuk kemudian kita melakukan sosialisasi. Jadi ketika kita ketemu dengan warga misalnya di dego-dego, kalau misalnya sebutnya dego-dego atau di mana, kita sebisa mungkin sebagai petugas kesehatan dalam hal ini petugas gizi memberikan edukasi kepada masyarakat yang kita temui di jalan ataupun di masjid ataupun di mana untuk kemudian memberikan informasi kepada mereka tentang pentingnya posyandu atau pentingnya mereka membawa beritanya untuk melakukan penimbangan di posyandu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memanage waktu ya, apa on time tadi ya. Kita perlu sebagai tenaga kesehatan dan kader ini harus on time di penimbangan, di waktu-waktu posyandu. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, itu sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi apalagi soal ibu-ibu tadi seperti saya jelaskan itu cepat jenuh, yang punya bayi balita itu cepat jenuh. Kemudian yang ketiga, yang harus kita sampaikan adalah, jadi kalau dalam hal sosialisasi tadi, yang kenyataannya di lapangan ini kan sebenarnya yang banyak dilibatkan kalau kita berbicara tentang posyandu, tentang penimbangan, tentang balita itu kita berkaitan dengan ibu-ibu saja, ya, atau kita selalu berkaitan dengan orang tua dalam ini perempuan ya, ibunya.
tidak pernah kita kaitkan dengan ayahnya, bapak atau keluarga yang lain. Jadi dalam sosialisasi ini penting kita libatkan orang tua semua, ya, khususnya bapak dan nenek, artinya anggota keluarga bayi tersebut. Kenapa? Karena di lapangan itu biasanya kita temukan hal-hal seperti ini. Ketika kita datang misalnya kita melakukan sweeping, bapak atau orang tua selain ibu itu tidak tahu tentang keadaan anaknya. Misalnya kita tanya, Pak, bulan lalu misalnya kita tanya, misalnya 2 bulan tidak datang, atau kita tanya saja hal kecil, berapa timbangannya tadi atau kemarin, dia tidak tahu, hanya tahu tadi ibunya segala macam. Jadi semua diserahkan kepada ibunya. Jadi di sini penting bapak harus dilibatkan dalam hal penimbangan. Bila perlu kita berikan sosialisasi di setiap posyandu itu ikut juga bapaknya, ya. Selain ibunya, bapaknya juga harus dilibatkan, ya, supaya mereka tahu anaknya seperti apa, beratnya berapa, tinggi badannya apa. Nah, kemudian biasanya kalau alasan kenapa tidak dibawa di posyandu karena ibunya tidak ada, hanya bapaknya di rumah, itu biasanya dia tidak bawa di posyandu, bapaknya tidak akan bawa di posyandu. Padahal sebenarnya tidak ada masalah, ya, mau bapaknya atau mau neneknya tidak ada masalah sebenarnya. Jadi penting kita memberikan edukasi, ya, kepada bahwa penimbangan atau di posyandu atau tentang bayi balita ini penting peran serta, ya. Selain petugas kesehatan harus ada kerjasama antara semua, baik orang tua, ya, maupun pemerintah desa. Jadi orang tua dalam ini jangan hanya ibu saja, kita harus libatkan semua anggota keluarga. Bila perlu neneknya juga harus tahu, ya, seperti itu. Kemudian apa lagi, ya, meeting, ya, biasanya meeting, ya, yang saya lakukan itu meeting. Jadi 2 hari sebelum kegiatan atau kegiatan posyandu, meeting pertama itu mungkin sesama anggota tenaga kesehatan, ya, sesama nakes. Dalam hal ini untuk teman-teman yang mau memberikan penyuluhan, yang hari itu memberikan misalnya masing-masing peran di situ, seperti yang memberikan penyuluhan kesehatan, yang memberikan imunisasi dan lain sebagainya. Kemudian di hari kedua atau di hari sebelum 1 hari sebelum kegiatan posyandu itu harus kita lakukan meeting bersama kader. Ya, perlu kita melakukan pertemuan bersama kader terkait persiapan yang akan kita lakukan di hari H nanti, di posyandu nanti. Misalnya kita evaluasi apa yang kurang di bulan lalu, apa yang kurang. Misalnya timbangan apakah ada timbangan-timbangan yang kemudian tidak valid dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan melakukan meeting atau pertemuan dengan kader sehari sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian mungkin saya perlu tambahkan di sini terkait pembahasan kita tadi, ya, bahwa di sini teman-teman sekalian terkait data atau dari dinas kesehatan itu sendiri, dia punya ini terkait sasaran, ya, data sasaran. Mereka punya data sasaran sendiri dari dinas. Artinya mereka punya data sasaran sendiri yang diserahkan kepada puskesmas. Nah, misalnya data sasaran yang dari dinas itu mereka mintanya misalnya data sasarannya misalnya 96 atau 63. Sementara sasaran real di lapangan saya punya hanya 32. Nah, kalau saya menggunakan data sasaran yang diberikan dari dinas kesehatan, otomatis nanti kunjungan, ya, atau pencapaian DPR saya akan rendah. Makanya saya pernah bertanya kepada pihak dinas, ya, Ibu, kalau saya mengikuti data sasaran dari dinas kesehatan, ini tidak mencapai jumlah balita saya tidak mencapai segini, jumlah balita saya sekitar 30-an, kalau yang diminta 63 atau 93 jelas nanti di hasil atau pencapaian saya nanti otomatis rendah. Makanya saya tidak mau menggunakan ini. Bagaimana solusinya, Ibu? Dia justru bilang begini, kalau begitu ente bikin 2. Dia bilang bikin 2. Satu pakai data real di lapangan, satu pakai data sasaran yang diberikan oleh dinas. Lah, saya tidak mau lah kalau begitu. Masa saya harus bikin 2 laporan? Nah, ini terjadi di lapangan hal-hal seperti ini. Makanya saya bilang, kalau kita mengikuti data itu, ya sia-sialah mungkin yang dimaksud itu data apa, ya? Data estimasi kalau tidak salah. Kalau bukan data estimasi berarti data apa namanya?
memang sekarang ada jumlah sasaran. Kalau estimasi kan, estimasi itu kan menggunakan data dari jumlah apa Sasaran. bumi, dari apa, estimasi jumlah penduduk ya, atau jumlah ibu hamil kalau tidak salah, saya lupa. Ini ada perhitungan Mungkin dari jumlah estimasinya, tapi penduduk kayaknya. Dari jumlah penduduk kayaknya. ada ini juga apa namanya yang paling baru itu, selain estimasi, yang kalau estimasi itu kan sifatnya tahunan, ada yang sifatnya 5 tahunan, itu saya lupa namanya apa. Memang ada itu. Jadi kalau saya memang tidak masalah sebenarnya kalau buat dua itu, tapi memang sebenarnya kalau DPRS itu kan harusnya real ya, jumlah sasaran balita yang sifatnya real. Oke, mungkin itu. Tapi yang menarik tadi itu, kira-kira bagaimana apa respon apa ya, atau tanggapan dari pelibatan masyarakat desa atau orang-orang desa terhadap selain orang tua, kedua orang tua gitu, bukan hanya sekedar ibu tapi juga laki-laki dalam apa, posyandu. Kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat desa soal itu? Ya, silahkan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tadi kan saya bilang itu yang sedang saya lakukan. Yang sedang saya lakukan artinya sedang sementara berjalan ya, sementara berjalan. Makanya saya bilang kalau untuk sekarang belum istilahnya belum maksimal ya, jelas belum maksimal. Karena ini memang butuh proses ya, karena tidak biasanya diikut sertakan itu orang tua, dalam hal ini bapak di posyandu ya. Biasanya juga ada sebagian bapak-bapak yang malu ya, yang malu kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan posyandu seperti itu ya. Tapi saya berbincang juga dengan teman-teman di dinas atau teman-teman saya yang lain, jadi memang itu sangat apa ya, sangat bagus sebenarnya kalau kita terapkan ya, supaya betul cukup bagus sebenarnya. Ya, supaya betul-betul kalau kita berbicara penimbangan ini, supaya bapak dan orang tua yang lain selain itu juga ikut berperan serta. Jadi karena kebiasaannya di lapangan itu ada di momen posyandu, misalnya ibunya tidak ada, hanya bapaknya atau neneknya, biasa mereka tidak bawa, apalagi bapaknya dia tidak bawa. Makanya kalau misalnya ada, apalagi kita kerjasama dengan desa ya, kita buat advokasi ke desa dan biarkanlah desa yang kemudian memberikan sosialisasi misalnya kepada masyarakat, entah di apa, pokoknya mungkin diharuskan seperti itu, tapi kita lewat desa, itu mungkin jauh lebih baik. Kalau sejauh ini apa ya, mungkin selain dari tips-tips tadi, kira-kira dalam menghadapi realitas masyarakat desa yang ada selama ini, apa yang kira-kira Ode apa ya, lakukan gitu? Karena mungkin apa ya, kadang orang lebih mengutamakan pekerjaan rutinitasnya, mata pencariannya, ketimbang harus sekedar datang di posyandu atau apa ya. Ya, kira-kira bagaimana? Karena saya pernah temukan misalkan orang atau budaya pekerjaan orang di misalkan dulu saya ketika turun di puskesmas, saya lihat ada DPRS itu tidak atau kunjungan posyandu yang real itu tidak maksimal karena orang lebih mengutamakan pekerjaan, dan itu hal yang wajar sebenarnya karena tidak bisa kita abaikan itu. Kira-kira bagaimana? Nah, itu ada di sini ya. Jadi ini menarik ya. Di pulau saya ini, di Pulau Kaimer ini, ada budaya di bulan-bulan tertentu, karena di depan Pulau Kaimer ini ada 2 pulau tak berpenghuni, ada 2 pulau, ya, Pulau Tengah sama Pulau Bui. 2 pulau ini tak berpenghuni, tapi ini biasanya dikunjungi di bulan-bulan tertentu yang dianggap menghasilkan ikan yang banyak, kemudian mereka ke situ untuk menginap selama berapa hari, berapa minggu. Ya, misalnya kalau misalnya mereka cari ikan, berarti mereka cari ikan kemudian bikin ikan garam ya. Jadi ini yang menjadi tantangan untuk kita ya. Misalnya di hari posyandu mereka tidak datang, walaupun mereka ada di situ ya, di kampung itu, tapi ternyata mereka berada di pulau. Jadi mereka
punya kebiasaan ketika mencari rezeki, dalam hal ini ke pulau bermalam ya, untuk mencari ikan, menangkap dengan menggunakan jaring atau memancing dan lain sebagainya, yang memakan hari berhari-hari bahkan mungkin berminggu-minggu, itu mereka membawa semua anggota keluarganya, khususnya anak-anaknya. Mungkin di satu sisi juga mereka berpikir tidak mungkin ditinggal lah anak-anaknya di kampung. Nah, itulah yang buat kita di sana agak susah kita sweeping di hari itu, ya, sweeping di hari itu. Bersyukur kalau kemudian hanya 2-3 hari ya, di hari posyandu, dari hari posyandu bersyukur kalau hanya 1-2-3 hari sudah balik lagi, sehingga kita kemudian langsung melakukan sweeping. Tapi kadang itu makan waktu seminggu, 2 minggu. Nah, ini yang agak susah ya. Ini agak susah buat kita karena di waktu-waktu tertentu, kadang-kadang juga kalau kita punya, kebetulan kita punya stok minyak puskesmas atau solar itu banyak, minyak bensin, kita kemudian bisa menggunakan itu untuk melakukan kunjungan ke pulau. Tapi kadang-kadang di sana karena keterbatasan anggaran atau keterbatasan minyak dan lain sebagainya, sehingga kita memang sulit untuk kemudian melakukan sweeping di hari 1-2 hari itulah. Makanya kalau dia hanya 1-2 hari, 3 hari itu masih bisa kita melakukan sweeping. Nah, itu satu kendalanya. Kedua, saya di sana karena alhamdulillah kampungnya kecil, jumlah sasarannya sedikit, sehingga memang saya sangat semangat ya, sangat rajin untuk melakukan sweeping. Karena kenapa? Itu memudahkan saya, sangat memudahkan saya, kampung yang kecil ya, kampung yang kecil, kemudian di sana kan tidak ada juga kendaraan, tidak ada istilahnya, tidak ada motor, tidak ada apa-apa di sana. Jadi saya langsung turun lapangan, saya bersama kader ya, biasanya saya bersama kader melakukan. Jadi yang paling efektif itu kita melakukan sweeping yang di hari posyandu, misalnya sesaat setelah posyandu kita melakukan sweeping bersama kader, karena memang jaraknya sangat apa ya, sangat dekat ya, jaraknya dekat, dan antara rumah satu dengan rumah lain kan dekat, makanya salah satunya itu. Sehingga memang, nah kalau misalnya saya ada di pulau, kemudian ada anak 1-2 anak yang sedang berada di kota, lalu kemudian ada teman-teman puskesmas yang berada di kota walaupun mereka bukan petugas gizi, nah itu kemudian kita melakukan koordinasi bahwa ada 2 orang anak yang sementara diri atas nama ini. Nah, mereka sebisa mungkin kita harus minta bantu kepada teman-teman di sini untuk melakukan sweeping penimbangan. Sehingga memang capaian DPRS kita itu setiap bulannya ya kita, apalagi dengan status sasaran hanya sedikit ya, kita juga kalau misalnya DPRS-nya 60 atau 70 kan nggak mungkin lah, kita harusnya jauh lebih meningkat. Ya. Ya, apa ya? Saya masih terkesan dengan prolog di diskusi kita tadi sebelum maghrib. Kan ini bahasanya secara umum saja. Awal mula dari posyandu ini sebenarnya kan soal penimbangan gitu. Kemudian beberapa tahun berjalan ada program imunisasi dan lain sebagainya. Imunisasi mulai lebih dominan untuk posyandu ketimbang penimbangan. Kira-kira apa kalau kita mau menafikan imunisasi pun tidak mungkin, karena imunisasi juga penunjang dari kesehatan secara umum gitu. Kira-kira bagaimana kolaborasi atau koordinasi yang setidaknya memungkinkan untuk posyandu tetap menghasilkan juga proses penimbangan yang baik gitu. Kira-kira menurut Ode bagaimana? Ya. Jadi saya kira kalau terkait imunisasi itu, saya kira setiap bulan masih tetap berjalan, maksudnya tetap istilahnya tidak dipisahkan dari posyandu ya. Walaupun seperti yang saya katakan tadi itu hanya ikhlas kalau kita berbicara sejarah saja. Maksudnya begini, orang datang ke posyandu biasanya ketika momentum imunisasi gitu kan, pas imunisasi selesai kadang penimbangan juga tidak maksimal. Kira-kira itu bagaimana? Koordinasi yang membuat penimbangan dan penimbangan tetap berjalan walaupun imunisasi sudah selesai. Kira-kira bagaimana? Bagaimana? Tunggu, jaringan sabar ya. Coba diulang lagi.
apa namanya, Oke. kira-kira bagaimana membuat imunisasi penimbangan tetap berjalan walaupun imunisasi sudah selesai, karena penimbangan kan Ya, sampai ya, 59 bulan, sementara imunisasi itu campak 9 bulan, dan mungkin ada apa, campak imunisasi rubella pas 1 tahun sampai 2, jaraknya antara 1 tahun sampai 2 tahun, otomatis pasca 2 tahun atau pasca 24 bulan itu masih ada penimbangan. Kira-kira sementara sudah tidak ada imunisasi kan, kira-kira bagaimana koordinasi atau kolaborasi yang membuat penimbangan tetap berjalan tanpa ada imunisasi gitu, atau imunisasi sudah selesai tapi proses penimbangan masih tetap bisa berjalan, kira-kira bagaimana? Tetap ya, saya bisa kira, ada partisipasi dari ibu balita, kira-kira begitu. ya, saya kira tadi hal ini harus yang kita sampaikan adalah momen ketika saya bilang sosialisasi, pentingnya sosialisasi posyandu penimbangan ya, sosialisasi tadi. Jadi di dalam sosialisasi itu kita tidak hanya berbicara tentang pentingnya bayi balita di bawah di posyandu, tidak hanya berpartisipasi bapak dan ibu, tapi kita juga harus jelaskan kepada masyarakat terkait sasaran-sasaran atau target-target atau kategori umur yang sampai umur berapa di posyandu, ibu bapaknya harus tetap di bawah sampai umur berapa. Jadi kita sampaikan di sosialisasi tersebut. Jadi makanya saya bilang kita perbanyak sosialisasi di masyarakat. Jadi kalau dalam hal ini jelas yang harus kita sampaikan adalah target ya, target sasaran umurnya kita jelaskan kepada masyarakat. Karena banyak juga masyarakat yang tidak tahu ya bahwa kira-kira anak saya ini di posyandu sampai 5 tahun atau sampai 4 tahun atau sampai umur, maka sebagai ahli gizi atau sebagai petugas kesehatan perlu kita sampaikan di masyarakat baik di momen-momen yang istilahnya yang formal maupun non formal terkait sampai kapan atau sampai umur berapa ya bayi balita itu tetap dibawa di posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selain imunisasi. Jadi kita harus sampaikan bahwa imunisasi itu penting, ya, penimbangan itu juga penting, ya, semua penting, tidak ada yang dibeda-bedakan dalam hal itu, tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, apa ya? Terakhir apa ya? Ada dosen saya dulu yang ketika menulis soal pos timbang. Ini soal asumsi saja, pos timbang ini apa ya, relevansinya dengan posyandu, tapi kalau posyandu kan untuk satu masyarakat desa gitu, tapi pos timbang itu diefektifkan terhadap beberapa rumah untuk beberapa balita, jadi maksimalnya mungkin 10 sampai 20 balita. Ketika ada 10-20 balita itu ada pos timbang, dan pos timbang itu dia fleksibel, tidak ada waktunya. Kalau posyandu kan ada waktunya. Kira-kira bagaimana menurut Ode konsep begini bisa diterapkan di puskesmas? Menurut saya cukup menarik sebenarnya, tapi agak rumit juga kalau kita membuat tanpa ada ketentuan waktu. Jadi suka-suka ibu ketika dia mau menimbang kapan dia bisa datang di pos timbang. Kira-kira bagaimana dengan konsep seperti ini? Menurut Ode? Pertanyaannya itu, ketika kita mau terapkan pos timbang, bagaimana nanti dia dengan posyandu yang sudah berjalan, apakah kita tiadakan posyandunya, kita rubah ke pos timbang, atau posyandu tetap berjalan dengan jarak 1 bulan sekali, sambil berjalan juga pos timbang, atau seperti apa konsepnya, bagaimana? Memang konsepnya ini kan hanya sekedar gambaran saja untuk pengembalian posisi penimbangan yang sebagai apa ya, penimbangan sebagai konteks utama di posyandu gitu, pos timbang. Dan kalau menurut saya mungkin bisa jadi dua hal ini tetap berjalan, tapi yang saya ingin tekankan di sini, menurut Ode bagaimana dengan konsep ini ketika bisa kita asumsikan penerapannya di puskesmas gitu, pos timbang dan dengan 10-20 balita dan waktunya fleksibel, dan apa ya, dan ibu sendiri yang datang menimbang di pos itu tanpa kita apa ya, membuat sosial, jadi sangat fleksibel gitu, tidak ada ketentuan waktu. Kira-kira bagaimana menurut Ode dengan konsep yang seperti ini?
Itu Iya. saya kira setuju ya, saya sangat setuju ya dengan konsep itu. Artinya apa? Sehingga memang karena ibu-ibu itu biasanya ibu-ibu di hari-hari selain posyandu ya ingin mengetahui perkembangan anaknya dalam hal ini berat badan maupun tinggi badan. Biasanya mereka malu datang ke puskesmas. Ya. Biasanya mereka malu datang ke puskesmas. Saya kira dengan adanya pustimbang ini ibu-ibu malah lebih punya waktu dan punya apa namanya punya kesempatan yang lebih baik untuk menimbang anak-anaknya di waktu-waktu apalagi dengan waktu yang tidak ditentukan. Saya kira itu menarik ya. Saya kira itu menarik untuk kita terapkan di sana. Apa ya? Selanjutnya mungkin sebelum closing statement sih ini apa ya? Sekali lagi soal asumsi saja begitu. DPRS ini juga sebenarnya kan kaitannya dengan apa ya? Dengan pengukuran, bukan hanya penimbangan gitu, tapi ada pengukuran di dalamnya. Dan isu strategis dari Kemenkes itu salah satunya adalah yang sekarang sedang booming, stunting. Stunting ini kan sebenarnya kalau kita lihat data di puskesmas itu kan juga pendataannya di tingkat posyandu melalui pengukuran itu. Nah, kira-kira bagaimana kondisi realitas pengukuran tinggi badan dan panjang badan di apa ya selama ode penempatan tugasnya, kira-kira karena menurut saya feel dari kader soal pengukuran ini kan agak berbeda dengan penimbangan. Kalau penimbangan kan sudah berjalan bertahun-tahun, sementara pengukuran sendiri kan mulai apa ya, intens dilakukan untuk misalkan intens dilakukan itu ketika isu stunting booming. Itu pun bahkan ketika apa ya, setahu saya mungkin ketika saya bertugas dulu ketika EPPKBM mulai dilakukan baru pengukuran mulai dilancarkan gitu. Sebelum-sebelumnya kan bahkan di laporan kan cuman berat badan menurut umur ya. Kira-kira bagaimana realitas yang terjadi gitu, realitas yang digambarkan di beberapa penugasan ODE. Ya, jadi sebelum saya ditempatkan itu kan memang tidak ada petugas gizi ya. Tidak ada petugas gizi diserahkan kepada bidan. Nah, otomatis ya, mungkin bisa juga ODE kaitkan dengan beberapa penugasan sebelumnya gitu. Kan kalau sekarang mungkin cakupannya cukup kecil ya. Kalau yang dua penempatan tugasnya dulu mungkin lebih luas wilayah kerjanya. Kira-kira bagaimana? Ya. Ya, kalau di wilayah kerja pertama itu kan sama juga ya, di Marore, di perbatasan Filipina itu kan memang 3 pulau ya, tapi memang tidak ada SDM-nya dalam hal ini petugas gizinya sebelum kita datang. Ya, jadi dalam hal SDM itu sama, tidak ada petugas gizi. Berarti memang sebelum ini rata-rata yang menjadi penanggung jawab laporan gizi itu bidan ya, bukan petugas gizi. Bidan atau perawat, bidan atau perawat. Realitas di desa sering gitu ya. Karena saya juga sering mengalami dulu di dinas, saya sering melihat begitu. Dan ketika ada NS baru membantu pelaporan dari gizi itu sendiri. Ya, mungkin lanjutkan ya. Ya, karena kadang-kadang memang realitanya apalagi kalau misalnya kita tempati kan tidak bisa penanggung jawab itu kan tidak bisa selain PNS. Kalau kita berbicara SOP-nya kan memang seperti itu. Makanya kadang-kadang kita tidak diberikan untuk memegang program ya. Padahal kalau menurut saya sih tidak ada masalah ya. Yang penting selama itu untuk perbaikan manajemen puskesmas, saya kira tidak masalah ya. Nah, kita lanjut gitu, saya kira seharusnya ketika ada NS yang bertugas gizi, harusnya dia yang bertugas untuk mengcover dari kegiatan gizi sehingga sampai kepada pelaporannya. Tapi tidak, karena pelaporan gizi itu tidak harus dibuat oleh PNS, tapi harus dibuat oleh petugas gizi atau orang dengan latar pendidikan gizi ketika dia ada di tempat puskesmas. Karena apa ya, walaupun dia tenaga honorer daerah, dia NS, ataupun bahkan mungkin dia sukarelawan pun harusnya dia yang membuat laporan gizi dengan kegiatan gizi yang ada gitu.
Ya harusnya Itu kan begitu sih kalau yang saya tahu. itu kan kalau teorinya, tapi realita di lapangan, khususnya di daerah-daerah sulit akses terpencil itu kepulauan itu rata-rata seperti itu. Rata-rata Oh, ya. egois, ya seperti itu masih ada. Dan sampai sekarang, itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, hal-hal tersebut tidak bisa kita pungkiri. Ya, mungkin lanjut soal fenomena pengukuran tadi sebagai Ah data ya, awal dari apa ya? Menilai data tinggi badan menurut umur atau panjang menurut umur sebagai data dasar untuk menilai data stunting gitu. Karena stunting booming tapi realitas data di lapangan ini bagaimana gitu kira-kira. ya jadi kan Menurut di Ode. lapangan Sementara ini itu, kan punya kaitan dengan DPRS gitu. Ya. ya kan yang menyebabkan kenapa data berbeda itu kan biasanya karena seperti yang disampaikan tadi, antara yang karena yang melakukan pengukuran itu biasanya rata-rata kader. Nah, biasanya rata-rata kader yang memang belum mendapatkan penyegaran kader atau belum ada ilmu terkait hal itu. Makanya penting kita melakukan penyegaran kader. Bila perlu kalau kita bisa lakukan ya setiap bulan atau per 3 bulan, per 2 bulan, per trimester itu kita harus lakukan penyegaran kader. Nah, melalui penyegaran kader inilah bagaimana kita sebagai petugas gizi memberikan ilmu atau memberikan edukasi kepada kader terkait bagaimana cara melakukan pengukuran-pengukuran yang baik dan benar dan bagaimana cara untuk kemudian menggunakan alat-alat ini. Misalnya kalau misalnya alat itu tidak bisa lagi digunakan, ada alat baru. Nah, itu ilmu-ilmu yang harus yang terupdate itu perlu kita sampaikan kepada kader. Makanya saya bilang selain penyuluhan-penyuluhan tadi, memang penyegaran-penyegaran kader supaya meningkatkan istilahnya ilmu atau keterampilan daripada kader tersebut, kita perlu melakukan penyegaran-penyegaran kader. Karena di rata-rata jangankan cara pengukurannya, nama-nama alat saja itu rata-rata kader belum tahu, ya nama-nama alatnya lengboard, ya misalnya alat tinggi badan seperti mikrotois, mikrotoa itu rata-rata mereka belum bisa. Nah, kemudian selain itu kadang-kadang mereka juga itu masih kesulitan, misalnya bayi, anak yang harusnya ditimbang menggunakan, ditimbang harusnya dia jangan menggunakan mikrotois ya, berdiri harusnya dia karena dia kadang dipaksa, baru memang bisa berdiri ya. Anak-anak memang berdiri tapi masih jatuh atau belum sempurna. Itu rata-rata mereka sudah menggunakan pengukuran tinggi badan mikrotois. Otomatis kan kalau menggunakan itu, kalau berdirinya pun masih jatuh atau bengkok, belum maksimal kan, itu otomatis pengukurannya tidak akan akurat. Makanya seharusnya kita menggunakan lengboard atau panjang badan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita berikan edukasi kepada kader supaya antara data-data atau cara pengukuran-pengukuran yang baik yang kita lakukan maupun kader itu betul-betul akurat. Karena itu di lapangan memang betul-betul biasanya berbeda sekali, karena kadang-kadang kader yang mengukurnya salah ya. Bukan kita mau menjatuhkan kader atau kita mau menjelekkan kader, tapi memang kebanyakan rata-rata kesalahan pengukuran atau ketidakakuratan penggunaan alat. Ya, uh, mungkin kalau ada yang sementara live yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa di kolom chat, di kolom komentar. Lanjut ya, Ode. Mungkin apa ya? Selain partisipasi pencapaian dari DPRS ini, semua kita sepakati bahwa kader itu jadi ujung tombaknya gitu. Kader itu ujung tombak puskesmas dalam mengcover beberapa program gizi, entah kunjungan rumah, pemberian vitamin A dan lain sebagainya. Itu hampir semua kita sebagai petugas gizi itu dibantukan oleh kader gitu, dibantukan bukan sekedar melibatkan tapi betul-betul dibantu oleh kader, karena biasanya kader jauh lebih tahu kalau untuk sasaran yang luas ya, kader biasanya lebih tahu anak ini rumahnya di mana dan sebagainya. Kira-kira menurut Ade bagaimana kita bisa mengakomodir atau mengkonsolidasi kader biar kader bisa sama-sama dengan petugas gizi gitu untuk bisa sama-sama saling mendukung atau saling membantu, atau kader dapat merasa nyaman dengan petugas gizi
selama membantu peningkatan program-program gizi. Kira-kira tipsnya menurut Ode selama beberapa penugasan itu bagaimana kira-kira menurut Ode? Ya, jadi yang pertama saya perlu sampaikan tentang keluhan-keluhan kader, keluhan-keluhan kader. Jadi ini kenapa saya sampaikan ini karena dia nanti berkaitan dengan itu juga DPRS, artinya ke aktivitas atau tidaknya mereka di lapangan. Jadi kader-kader ini kalau di tempat saya yang sekarang itu kan mereka mengeluh karena tidak ada bajunya ya, baju atau atribut. Mereka itu pengen juga ada atribut ya, seperti kader-kader yang lain. Kemudian kedua, selain penyegaran kader tadi yang kita lakukan dari puskesmas, kalau saya bila perlu kita kasih reward ya, kita kasih reward kepada kader. Kalau misalnya ada bulan-bulan yang kemudian kita mendapatkan pencapaian yang alhamdulillah mungkin maksimal ya, atau jauh lebih baik, DPRS yang mungkin bisa mencapai 90 mungkin seperti itu, dan data-data cakupan yang lain, mungkin perlu kita melakukan reward ya, kita berikan reward kepada kader entah dalam bentuk apapun itu, sehingga kemudian kader-kader ini semangat untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Satu contoh khusus di keadaan di tempat saya sekarang itu, ternyata kader-kader ini mereka mencatat penimbangan-penimbangan ini, mereka hanya menggunakan buku satu lembar. Itu pun buku-buku dari mereka sendiri, dari anak-anaknya mereka sendiri. Itu catatan-catatan mereka. Jadi setelah saya datang, saya evaluasi, mereka cuma punya satu lembar buku, satu lembar catatan. Akhirnya saya sebagai petugas gizi memberikan advokasi kepada kampus untuk kemudian setiap kader ini harusnya diberikan polpen secara aslinya baik bukan hanya ATK-nya ya, dalam ini ATK-nya harus lengkap ya, jadi buku-buku kader supaya administrasinya itu juga bagus, sehingga di buku register ya, buku registernya kita harus berikan mistar, perlengkapan untuk pencatatan dan pelaporan itu harus kita support dari puskesmas. Saya kira itu bisa kita lakukan untuk agar kemudian kader ini juga merasa dilibat, bukan hanya sekedar merasa dilibatkan, tapi merasa diperlakukan juga dengan baik dari kita puskesmas. Kalau sekarang selain DPRS kan bagian dari program surveillance secara umum ya, tapi penekanan dari partisipasi posyandu ini kecil sekali suaranya nih. Kenapa kecil sekali suaranya? Oh sebentar. Oh ya, sudah agak bening kan? Kecil. Kenapa? Oh, kecil nih. Ya, halo. Berubah suaranya kecil sekali. Kecil. Ya. Tes. Agak besar suaranya. Kecil suaranya. Oh. Kenapa? Ya. Tes. Coba suaranya dikasih besar sedikit. Soalnya berubah suara volumenya ini. Kecil. Wah, sebentar. Oh ya, ini apa namanya? Kira-kira bagaimana kan pada DPRS ini kan bagian dari surveillance sebenarnya, surveillance gizi dan pelaporan dari surveillance gizi termasuk DPRS ini kan sekarang ini mungkin kalau daerah perkotaan kan akses internet bagus dan lain sebagainya. Karena ujung pelaporan gizi selain laporan bulanan, tentu ada jaringannya kurang bagus. Ya, gangguan jaringan tuh Ode? Oke, lanjut. Iya, begini maksud saya, Ode kan tempat penugasannya sementara akses jaringan internetnya kurang bagus gitu, atau bahkan tidak ada. Kira-kira karena DPRS ini bagian dari surveillance gizi, otomatis kan sekarang pelaporan surveillance gizi itu kan berbasis PPGBM ya.
elektron pelaporan gizi berbasis masyarakat elektronik secara elektronik begitu. Selain ada tentu selain ada laporan rutin bulanan, pengantrian untuk EPPGBM untuk wilayah kerja yang tidak ada jaringan bagaimana kira-kira Ode? Iya, terima kasih. Jadi di sekarang ini di puskesmas saya memang berapa bulan ya? 5 bulan kayaknya, 5 bulan kerja memang tidak ada jaringan. Kemudian masuk bulan ke-6 itu kita diberikan wifi ya, kita diberikan wifi, bantuan wifi. Akan tetapi permasalahannya adalah kita di sana tidak ada listrik pertama, ya. Wifi-nya ada, alatnya. Atau ada penggunaan EPPGBM. Kalau sekarang masih ada penggunaan EPPGBM offline atau tidak? Offline tidak disarankan kalau di Kota Tua ya. Kalau atau yang dari apa yang menggunakan ekspor dari Excel gitu, kalau nggak salah ada juga yang begitu ya. Tapi kira-kira bagaimana Ode sejauh ini menggunakannya? Karena kan tetap otomatis pelaporan EPPGBM tetap harus dilakukan gitu ya. Saya kira-kira bagaimana? di pulau kecamatan itu kan ada NS juga ya, ada NS juga. Gitu. Jadi saya bekerja sama dengan dia dalam arti saya kan memang di tempat saya itu tidak ada jaringan di area perkampungan itu tidak ada jaringan, tapi kalau kita jalan di ujung pulau, di bebatuan atau di sudut sana, kita bisa dapatkan untuk menelpon, jaringan menelpon walaupun putus-putus ya. Nah, di situ saya biasanya mengirim data ke teman yang ada wifi-nya, yang ada akses 4G-nya ya di kecamatan. Nah, biasanya dia yang entry kan datanya. Tapi kalau misalnya di bulan tersebut kalau ada kesempatan keluar ke kota biasanya entry sendiri, berarti kalau keluar ke kota kayak sekarang saya yang entry. Oh iya, mungkin ini ada yang bertanya tapi sebenarnya agak kurang relevan dengan kondisi Ode begitu, tapi mungkin asumsi secara umum saja. Kira-kira bagaimana strategi kita masa pandemi seperti ini agar capaian BPS tetap dikatakan baik atau kalau sesuai targetnya itu ya sekarang 70% ya, 60-70%. Kalau Ode kan wilayah hijau ya, jadi tetap melaksanakan posyandu. Kira-kira, tapi kalau pandangan Ode secara umum lah, kira-kira bagaimana? Iya. Jadi mungkin di perkampungan atau di tempat saya, tidak hanya di kota ya. Jadi kalau kepercayaan masyarakat terkait COVID ini sudah sangat-sangat rendah ya, bisa dibilang sangat rendah. Kemudian yang kedua, mereka sangat takut ya terkait dengan namanya COVID ini, sangat takut. Ya, sangat takut. Kemudian mereka takut, tapi kepercayaannya mereka rendah terkait hal itu. Tapi kalau misalnya ada kasus, itu sudah ada kasus satu saja yang kena, itu rasa takutnya mereka sangat besar. Tapi kalau kita kan biasanya di puskesmas itu, biasanya bukan saya sih yang melakukan sosialisasi ya. Kita sudah selama COVID ini kan kita tetap melakukan sosialisasi ya, walaupun tidak per bulan ya. Kita sekitar berapa kali melakukan. Yang pertama kita pastikan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu harus vaksin pertama. Kedua, kita juga mungkin kita tidak mengulas COVID secara umum, tapi strategi capaian posyandu atau capaian DPRS di tengah-tengah pandemi gitu. Kira-kira ini pertanyaannya begitu. Kira-kira menurut Ode bagaimana? Karena walaupun Ode wilayahnya zona hijau ya, tapi secara umum lah, asumsi secara umum berdasarkan pengalaman yang Ode bisa berikan, kira-kira bagaimana? Kalau saya kan sebenarnya begini ya, kalau saya kira kalau untuk strategi ini itu bukan hanya kita berdasarkan DPRS, tapi untuk semua program-program yang menyangkut program saya. Jadi yang pertama itu adalah karena di sana kan memang kita tidak terapkan istilahnya PPKM itu tidak ada ya. Jadi seperti biasa. Jadi kita juga masyarakat kita juga tenaga kesehatan itu tidak terlalu bagaimana ya. Soalnya kadang-kadang itu kalau kita kadang-kadang mereka begini, kalau kita misalnya lebih dekat dengan mereka, sebenarnya mereka itu bukan takut ya, bukan takut, tapi karena info-info yang tidak penting itu yang selalu mereka dengarkan. Jadi kalau selama ini
kalau berbicara tentang posyandu, selain masih seperti biasa, artinya tidak ada strategi khusus atau dalam hal apa itu tidak ada. Tapi yang tetap saya tekankan itu adalah paling sejauh ini adalah bagaimana saya bisa mungkin supaya pembagian-pembagian seperti PMT itu tetap merata ya di masyarakat. Karena kenapa? Sekarang ini toh di masa pandemi ini tidak ada lagi sebenarnya bukan hanya di masa pandemi sih, dari sebelumnya juga, tidak, khususnya di tempat saya sekarang itu tidak ada strategi dalam hal yang bisa saya lakukan selain untuk meningkatkan kunjungan itu di posyandu itu adalah pemberian makanan tambahan, karena tidak ada makanan tambahan selain biskuit ya, tidak ada makanan tambahan selain biskuit. Jadi bagaimana cara saya supaya biskuit yang tadinya sudah ditargetkan expirednya misalnya tahun 2022 ini expired itu bisa mencakup untuk selama tahun ini, artinya untuk dibolehkan sebenarnya kalau dibolehkan untuk PMT yang sudah mau expire untuk diberikan ke sasaran yang di luar dari balita kurus gitu, itu dibolehkan ketika dia mau expire. Ya, itu yang beberapa bulan. Karena sasarannya sedikit ya. Karena sasarannya sedikit, kalau kita mau istilahnya nanti ada gizi kurang baru, itu kayaknya akan banyak yang expire karena mengingat sedikit sekali jumlah sasarannya. Dan memang di tempat saya itu selama ada biskuit, ya enggak tahu juga ya, lucu juga ya. Selama ada biskuit, maka selama itu juga semangat mereka karena tidak ada makanan lain tambahan, tidak ada bubur, tidak ada apa-apa selain itu. Tidak ada. Jadi istilahnya senjatanya kita sebagai tenaga gizi itu cuma dalam hal pemberian makanan tambahan itu cuma biskuit balita. Berarti memang walaupun di tingkat desa sekalipun pemberian makanan selingan ya, kita sebut makanan selingan itu sebagai bentuk pemicu untuk kehadiran ibu balita di posyandu gitu. Sangat memicu karena sebelum saya datang, posyandu itu katanya cuma 1-2 kali ada biskuit. Misalnya tahun ini datang biskuit 1-2 kali saja, 1-2 bulan. Setelah itu bulan-bulan berikutnya tidak ada lagi pemberian makanan tambahan. Jadi sangat-sangat sangat-sangat disayangkan ya. Jadi tidak tahu dia kemana itu biskuit. Saya kira bukan cuma di sini ya. Saya kira masih banyak daerah-daerah yang salah gunakan ini biskuit. Kalau seperti saya, mungkin apa ya? Kalau seperti saya ini masih mending ya. Saya berikan kepada anak yang memang tidak malnutrisi, tapi tetap sasarannya balita. Tapi ada daerah-daerah yang kemudian salah gunakan jauh lebih dari itu. Di Buton Utara atau di Buton mana ya? Itu digunakan untuk kampanye. Salah satu DPR, anggota calon DPR dia gunakan sebagai kampanye, itu lebih parah. Ya mungkin kita tidak keluar sampai ke pemberian PMT yang disalahgunakan gitu, tapi yang jadi titik tekan bagi saya adalah kira-kira adakah solusi atau inisiatif kita secara bersama atau selaku petugas gizi gitu, karena kita menyadari bahwa makanan selingan ini atau snack di posyandu ini menjadi pemicu gitu. Kira-kira apa ya solusi atau inisiatif secara umum yang bisa kita maksimalkan gitu untuk tetap makanan selingan ini tetap berjalan, bukan hanya sekedar penggunaan dari PMT biskuit. Kira-kira ada tidak solusi atau alternatif lain selain, karena kan saya selalu tetap menekankan bahwa penggunaan PMT harus tetap sesuai dengan juknis kecuali dia sudah mau expire gitu, dan kita harus ada alternatif lain untuk tidak mengabaikan penggunaan PMT semata gitu. Karena PMT itu ada BAP-nya dan lain sebagainya. Menurut saya ya tetap harus, karena saya lama bertugas di dinas, jadi saya tetap pada asumsi bahwa itu digunakan harus sesuai dengan juknisnya, karena ada pertanggungjawaban ya SOP-nya, ada pertanggungjawaban berita acaranya sampai level pemberiannya, bukan hanya pemberian pihak ketiga ke puskesmas saja, tidak, tapi itu dari puskesmas kepada sasaran juga harus tetap ada berita acaranya, minimal tanda tangan penerimanya gitu. Nah, kira-kira menurut Ori ada tidak asumsi atau saran
saran alternatif lain agar pemicu makanan selingan atau snack di posyandu itu tetap berjalan gitu. Dan mungkin suatu waktu ke depan dia menjadi inovasi yang bernilai baik dari sisi nilai gizinya dan nilai gizi ya, minimal kan kita rutin pemberian hanya kacang hijau dan lain sebagainya. Kira-kira ke depan misalkan ada inovasi lain dari tidak hanya sekedar bubur kacang hijau gitu, atau produk kan kita banyak sekali orang penelitiannya tentang teknologi pangan buat cookies dan lain sebagainya. Andai saja produk-produk seperti ini sebenarnya bisa diterapkan di jadi makanan selingan di posyandu jauh lebih maksimal mungkin ya. Kira-kira Ode punya asumsi lain atau tidak? Saran alternatif lain selain daripada penggunaan PMT di puskesmas, baik dari sisi penganggarannya maupun inovasi produk gizinya, gitu. Kira-kira bagaimana menurut Ade? Ya, jadi memang salah satu yang daya tarik di masyarakat itu kan, seperti kalau kita lihat posyandu-posyandu di tempat lain itu kan adanya kegiatan-kegiatan atau program-program unggulan ya, program-program tambahan. Tapi kalau sejauh ini di tempat saya itu kan belum ada program dalam arti inovasi seperti teman-teman yang lain. Jadi kalaupun advokasi agar tetap berjalan itu yang namanya pemberian makanan tambahan di luar biskuit, itu sudah kita advokasikan ya bersama pemerintah desa maupun pemimpin kita sendiri dalam ini Kapus. Tapi kalau dari Kapus sendiri justru ya mungkin politik ya, dalam hal ini politik, dia beranggapan bahwa jangan pernah anggarkan apapun dalam hal ini pemberian makanan tambahan karena sudah mereka pihak desa sudah mengklaim mereka akan membiayai, jadi kita tidak perlu lagi membiayai itu. Nah, hal-hal seperti ini yang betul-betul mungkin dalam hal ini politik ya, karena pernah sekali saya bersama teman-teman sama Tesa dulu saya dapat bantuan dari teman-teman komunitas gizi juga, yaitu bantuan sekitar 400.000 ya, 400.000 itu saya gunakan untuk membeli kacang hijau atau bubur ayam, waktu itu 2 kali ya saya gunakan. Nah, itu pun bantuan yang dari luar itu masih ditolak sama Kapusku. Bayangkan, bantuan dari luar, uang menggunakan dana dari luar saja masih, karena kenapa? Menurut mereka jangan keenakan nanti pihak desa, mereka yang makan anggarannya, padahal dari desa sudah dianggarkan. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian mempengaruhi juga di lapangan. Kemudian kalau inovasi khususnya di posyandu ya, di tempat saya untuk sementara ini tidak ada inovasi tertentu. Saya hanya menekankan saja bagaimana kemudian saya bersama kader-kader kesehatan itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membawa anak-anaknya di posyandu, pentingnya memantau pertumbuhan dan perkembangannya tiap bulan, dan itu rutin kita laksanakan. Maksudnya dalam arti rutin selalu saya berikan edukasi kepada kader, biar kader yang kemudian menyampaikan kepada masyarakat, karena memang seperti yang dikatakan tadi, kader itu memang yang didengar lah di masyarakat, itu kader paling didengar. Apalagi di tempat saya itu memang rata-rata keluarga ya, rata-rata sepupuan, kampung kecil, jadi memang didengar. Jadi senjatanya sejauh itu sih seperti itu. Harusnya ada program-program inovasi, ada program-program inovasi. Kalau di tempat-tempat lain ada pijat gizi, ada sudah. Nah, kayak misalnya begini, kita mau melakukan selain biskuit ya, misalnya kita mau buat perkedel atau apapun itu, atau makanan lokal, kita inovasi. Di tempat saya itu tidak ada sayuran, di tempat saya itu tidak bisa tumbuh sayur, entah kenapa, makanya tidak ada sayur di sana. Makanya saya mau terapkan kebun gizi sebenarnya, program saya waktu itu saya mau terapkan juga di sana, tapi tidak bisa. Pertama karena airnya salobar ya, dibilang sana salobar, airnya salobar. Kemudian selain itu tidak ada lagi sumber air di sana, jadi mengharapkan hujan, jadi sangat susah untuk. Jadi kita sendiri saja, jangankan balita ya, kita sendiri di sana jarang makan sayur. Mungkin apa namanya pengawet apa yang bisa kita ini kan. Mungkin ya begitulah keadaan realitas di desa Ode yang
Apalagi ya, apa yang perlu ini kan didiskusikan lagi ya. Mungkin sudah berapa, hampir lebih, mungkin setengah jam ini ya. Menurut saya sebenarnya perbincangan mengenai DPRS ini sebenarnya satu hal yang sebenarnya menarik untuk diperbincangkan gitu. Iya betul. Apa namanya, karena dia tadi selalu pada titik kesan bahwa untuk di tingkat pedesaan sebenarnya ini ujung tombak untuk menilai kesehatan balita gitu. Khususnya untuk program gizi. Apa ya, tadi masalah relevansi dengan penurunan sudah kita diskusikan, bos timbang pun sudah kita diskusikan, mungkin sudah tidak ada lagi ya, kayaknya sudah tidak ada lagi yang perlu kita ini. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Ode kalau misalkan ada closing statement gitu. Apa atau ini mungkin apa ya, kalau yang saya temui misalkan apa ya, minat masyarakat secara umum untuk apa ya, menghadirkan anak-anak ke posyandu gitu. Maksudnya realitas masyarakat untuk betul-betul berkeinginan untuk datang ke posyandu, kira-kira bagaimana yang udah rasakan selama bertugas di desa tersebut atau di tempat penugasan yang lain yang sebelumnya. Kira-kira bagaimana yang udah rasakan? Ya, mungkin sebelum langsung kita closing statement. Ya, silahkan. Iya, kalau di tempat saya sekarang ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah untuk sejauh ini partisipasi masyarakat terkait khususnya ibu-ibu. Karena mungkin begini ya, kalau saya dengar ucapan-ucapan di luar, maksudnya di tempat saya itu, mereka menganggap bahwa mereka lebih semangat karena kenapa? Karena dulu memang sebelum tugas gizi tidak ada sama sekali yang membuat mereka itu untuk semangat. Misalnya pemberian biskuit yang tidak ada atau makanan-makanan lain. Kalau sekarang kan misalnya sekarang itu kan saya pakai uang pribadi ya. Kalau misalnya saya punya data gizi buruk atau ya misalnya gizi buruk atau stunting, saya pakai anggaran sendiri ya. Saya buat formula, saya pakai anggaran sendiri. Nah, hal-hal inilah yang kemudian belum pernah mereka dapatkan sebelumnya, belum pernah mereka, karena mungkin tidak ada petugas gizi, dan jadi mereka merasa bahwa tersentuh dengan pelayanan itu selain posyandu ya, karena memang saya sekarang ini dan ini mungkin yang akan saya ajukan ke dinas ya, karena kalau saya dengar di teman-teman saya, mungkin karena tidak ada jaringan ya, sehingga saya tidak terupdate ya masalah ini. Saya dengar di teman-teman saya itu bahwa gizi buruk sekarang itu sebenarnya itu dinas ya, dinas yang istilahnya dilimpahkan ke dinas, bukan lagi dari puskesmas yang anggaran dan sebagainya. Itu yang saya dengar di teman-temanku. Makanya perlu memang koordinasi dengan atau anggaran, dalam ini anggaran. Tapi sejauh ini kalau di tempat saya menggunakan anggaran sendiri karena memang belum ada ya, tidak ada. Itu yang salah satu yang membuat saya dekat dengan ibu-ibu atau di sana. Tanpa saya bilang ya, mereka tidak tahu bahwa itu anggaran saya. Mereka tahunya anggaran puskesmas. Tapi itulah yang tidak pernah mereka dapatkan sebelum ada petugas gizi, ya, sebelum ada petugas gizi. Jadi kalau partisipasi masyarakat di sana, alhamdulillah sangat baik. Karena mungkin juga saya selain sebagai petugas gizi, saya juga mengajar anak-anak mereka mengaji ya. Artinya saya buka pendidikan-pendidikan di luar kesehatan, mengajar. Jadi mungkin antara saya lebih didengar sama mereka karena saya punya kontribusi lain selain sebagai petugas kesehatan yang mengajarkan dalam hal pendidikan ya. Jadi mungkin ketika saya memberikan edukasi, mereka lebih dengar karena mungkin apa yang kita berikan kontribusi di lapangan itu mungkin dalam hal pendidikan lain itu juga tersentuh oleh mereka. Ya, mungkin banyak sekali selain daripada apa tadi namanya memaksimalkan sosialisasi, tetap penyediaan makanan selingan di posyandu, kontribusi lain untuk bisa membuat perhatian masyarakat lebih kuat gitu. Mungkin ada tips-tips begitu yang mungkin bisa kita coba lakukan kalau di tempat saya yang lama di Marore dulu di perbatasan, saya buat literasi ya, literasi dalam hal ini
saya mengajar istilahnya saya buka literasi belajar membaca dan menulis. Dan literasi itu alhamdulillah disupport oleh orang kementerian, orang-orang luar, dikirimkan buku dari kementerian, dikirimkan buku dari Jakarta, dari sana. Jadi itulah kenapa saya bilang sebagai petugas kesehatan, misalnya saya selama NS ini saya selalu buat kegiatan-kegiatan di luar daripada puskesmas, karena saya kira ketika kita bermanfaat lebih dalam hal ini, ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat justru itu memudahkan kita. Artinya justru kita lebih dipercaya lah istilahnya, apalagi kita punya kontribusi lebih terhadap anak-anak mereka. Jadi itu mungkin nilai plus ya untuk bisa meningkatkan TPRS juga. Ya. Berarti ada unsur-unsur lain yang memang harus kita lakukan untuk bisa menjadi peningkatan dari partisipasi masyarakat secara umum. Mungkin sudah cukup banyak ini kita perbincangkan, Ode. Selanjutnya mungkin saya persilahkan untuk Ode sekiranya menyampaikan closing statement dari diskusi kita pada hari ini, atau perbincangan kita pada hari ini. Saya persilahkan, Ode. Ya, terima kasih. Sebagai closing statement pada pertemuan hari ini, saya sebagai petugas gizi juga sama dengan teman-teman yang lain, mungkin di sini juga ada teman-teman yang di luar itu, saya cuma mau bilang bahwa perbanyak inovasi kalau bisa. Kalau khususnya teman-teman yang kemudian yang alhamdulillah mendapatkan tempat atau puskesmas yang dalam hal air bersih tersedia, dalam hal ini listrik tersedia, itu kan bisa kita gunakan untuk membentuk kebun gizi yang kemudian tidak bisa saya gunakan di tempat saya, keterbatasannya itulah. Jadi teman-teman mungkin yang kebetulan ya ada fasilitas tersebut, silakan bikin inovasi sebanyak-banyaknya, karena memang di Posyandu itu semakin banyak inovasi yang kita bikin, karena rata-rata posyandu terbaik yang ditetapkan oleh kementerian itu ya itu rata-rata karena program inovasi bukan karena yang lain. Jadi tingkatkan itu. Kebetulan kalau teman-teman memang secara istilahnya geografisnya mendukung ya, silakan perbanyak inovasi-inovasi itu, karena harapan kita semua, Posyandu itu bukan hanya kemudian menjadi tempat untuk kemudian masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan saja, tapi kita kemudian juga berharap supaya Posyandu itu kemudian menjadi tempat untuk masyarakat ini mendapatkan informasi pendidikan, ya, mendapatkan ilmu-ilmu pendidikan dan informasi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kemudian di Posyandu. Ya, sekian. Ya, mungkin dengan closing statement dari Ode tadi, mungkin kita akhiri perbincangan kita dari semenjak sore hingga malam ini, dan mungkin lain waktu kita bisa ajak Ode lagi diskusi dengan topik-topik yang lain. Apa juga ya, mungkin Ode juga bisa menulis di website kita. Kita kebetulan juga ada website gisisme.com. Mungkin Ode dengan ide-idenya tentang kegiatan-kegiatan gizi di lapangan atau kegiatan-kegiatan gizi puskesmas mungkin bisa juga berbagi tulisan dengan kami gitu. Yang mungkin saya cukupkan diskusi atau perbincangan. Gimana? Mungkin cukup, saya cukupkan diskusi kita pada malam hari ini dengan ucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berkreasi, berkarya dan bergembira. Ya, terima kasih untuk Ode. Siap. Ya, oke ya. Ya. Oke.